Sebanyak 680 rudal balistik pembawa hulu ledak bom tandan Iran ditembakkan hingga menyebabkan puluhan orang tewas di Israel. Mengutip The Times of Israel pada 10 April, laporan ini meringkas kampanye militer 40 hari Israel Amerika Serikat yang dimulai 28 Februari lalu. Kini, tepat setelah gencatan senjata mulai berlaku Rabu pagi, terungkap kampanye militer ini bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, termasuk program nuklir dan rudal balistik serta mendorong perubahan rezim. Meski gencatan senjata diumumkan, serangan masih berlanjut hingga dini hari 8 April 2026, di mana Iran disebut tetap meluncurkan rudal balistik, sementara Israel terus membombardir target militer Iran sebelum akhirnya menghentikan operasi sekitar waktu yang sama. Selama pertempuran itu, Iran meluncurkan sekira 650 rudal balistik ke Israel. Menurut militer, lebih dari setengah rudal tersebut membawa hulu ledak bom tandan yang menyebarkan bom-bom kecil secara sembarangan di area yang luas. Serangan rudal tersebut menewaskan 20 warga sipil Israel dan warga negara asing di Israel serta 4 warga Palestina di tepi barat. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 7.000 orang di Israel terluka. Iran mengerahkan kapal selam mini jenis Qadir yang membuat kapal induk nuklir Amerika Serikat menjauh dari Selat Hormuz. Kapal selam mini ini bergerak secara rahasia dan tak bisa terdeteksi oleh musuh. Dari laporan Press TV, kapal selam ini memiliki bobot 117 ton di permukaan dan 125 ton saat menyelam. Kapal selam ini adalah armada operasional terkecil di Angkatan Laut modern manapun. Kapal ini bisa masuk ke perairan sedalam 30 meter, kedalaman rata-rata jalur pelayaran utama di Selat Hormuz. Kapal Qadir dikenal sebagai predator pesisir yang bergerak meskipun perairan damai dan juga padat. Kapal Qadir dikenal sebagai predator pesisir yang bergerak meskipun perairan ramai dan juga padat. Kapal ini ditenagai oleh populasi diesel elektrik konvensional mencapai kecepatan permukaan 10 knot dan kecepatan bawah air 8 knot. Dari penilaian analis, kapal selam Qadir bisa berdiam di dasar berpasir di Teluk Persia dan menunggu target lewat di atasnya tanpa ketahuan. Qadir dikenal sebagai kapal selam yang paling sulit dideteksi, terutama saat berada di dasar laut. Meskipun ukurannya sederhana, kelas Qadir membawa paket persenjataan yang mampu menimbulkan kerusakan dahsyat pada kapal permukaan. Kapal ini juga membawa 2 tabung torpedo super kavitasi Hood senjata buatan yang bisa mencapai kecepatan sekitar 360 km per jam. Kekuatan ini 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan torpedo konvensional. Bahkan, kapal perang tercanggih tidak punya waktu untuk bermanuver dan mengerahkan balasan. Qadir juga dilengkapi rudal jelajah JAS 2 sambil tetap berada di bawah permukaan. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 km, memperluas jarak serang kapal selam jauh melampaui selat dan jauh ke Teluk Oman. Iran disebut mengoperasikan lebih dari 30 kapal selam ini di sepanjang perairan Teluk Persia. Komandan milisi Irak Abu Azrael disebut telah tiba di Teheran. Sosok yang dijuluki malaikat maut tiba di Teheran di tengah Amerika Serikat Israel melanggar gencatan senjata. Tak sendirian, Abu Azrael tiba di Iran dengan anggota militernya. Pemilik nama asli Ayob Fali Hasan Al-Rubeyi terekam sedang berbincang dengan orang hingga berfoto bersama warga Teheran. Meski begitu, hingga saat ini belum terkonfirmasi terkait isu tersebut. Namun perlu diketahui, Abu Azrael merupakan sosok yang familiar dan kontroversial di medan perang Timur Tengah. Ia pertama kali dikenal luas selama perang Irak tahun 2003 ketika ia bertempur melawan pasukan Amerika Serikat sebagai bagian dari tentara Mahdi. Abu Azrael dikenal garang dan memiliki jargon khas ilatahin yang artinya akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Sebelum menjadi tokoh militan, Abu Azrael adalah seorang dosen universitas dan juara taekwondo. Transformasinya menjadi ikon medan perang terjadi ketika perang Irak. Ia menjadi komandan kunci dalam pasukan mobilisasi populer. Klaim bahwa Abu Azrael ditakuti oleh pasukan khusus Amerika Serikat sebagian besar didorong oleh persepsi dan sejarah panjangnya dalam menghadapi pasukan Amerika. Abu Azrael pertama kali berperang melawan pasukan Amerika Serikat selama perang Irak. Militer Israel dilaporkan terus meningkatkan operasi militernya di Lebanon Selatan setelah melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hizbullah. Setelah gelombang serangan besar yang diluncurkan pada Rabu 8 April oleh IDF, seorang pejabat keamanan buka suara. Ia menyatakan bahwa jumlah anggota Hizbullah yang tewas sejak dimulainya operasi telah melampaui 1.500
1.500 orang. Operasi ini tidak berhenti pada serangan udara, melainkan berlanjut dengan pengepungan wilayah strategis. Pasukan IDF kini mengepung kota Bincibel, wilayah perbatasan penting di Lebanon Selatan. Operasi yang dimulai sejak malam hari itu juga dilaporkan berhasil menangkap puluhan anggota Hizbullah. Selain itu, serangan udara juga menghantam sejumlah titik di Beirut, memperluas tekanan militer Israel terhadap kelompok tersebut. Operasi pengepungan di Bincibel masih berlangsung hingga kini, bahkan operasi di Lebanon tetap dapat dilakukan meski ada gencatan senjata dengan Iran. Di sisi lain, muncul perbedaan sikap terkait cakupan gencatan senjata. Iran sebelumnya mendesak agar Lebanon dimasukkan dalam kesepakatan tersebut, namun pemerintah di Washington dan Yerusalem memutuskan untuk memisahkan kedua arena